today? I am fine, thank you. I am fine too, thank you. Nice to meet you. Senang bisa bertemu lagi dalam keadaan seperti ini ya. Semuanya ceria, sehat, good ya. Please, Captain class, let our class for pray today. Before we study, let me pray. Finish. Okay, thank you, Captain class. Any one of you who absent or sick today? No. Berarti semuanya hadir ya? Oke, bagus sekali. Jadi kehadirannya dipertahankan ini ya. Baik, hari ini kita belajar bahasa Inggris kan? Are you ready for that? Sudah siap? Sudah. Bawa bukunya? Kasih lagi bukunya. Pulpennya, kamusnya ada? Coba kamusnya ada? Oke, bagus ya, ada kamusnya. I wanna check your uniform. Stand up, please. Ada di luar. Oke, bagus ya, pakaiannya rapi ya. Ya. Oke. Sit down, please. You still remember? Siapa yang masih ingat what we have learned in the last meeting? Pelajaran apa yang pertemuan sebelumnya? Tentang greeting card. Kalau dalam bahasa Indonesia greeting card itu apanya? Ucapan selamat. Satu ucapan selamat itu yang seperti apa? Ucapan selamat ulang tahun, bagus Desta. Apa lagi? Ucapan semoga cepat sembuh. Iya, itu ditujukan kepada teman kita yang sakit. Apalagi selain itu? Mendapatkan prestasi. Ya, kalau ada teman kita mendapatkan prestasi, kita berikan dia ucapan selamat atas prestasi yang dicapai. Oke. Jadi seperti itu juga ya. Pelajaran kita di sekolah, kalau pulang belajar kembali ya, diingat kembali. Bagus ya, hari ini masih mengingat apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, today we are going to learn another topic. I want to show you some pictures in the slide PowerPoint and then you can guess. What picture is it? Gambar apakah itu? Baik. Apa bedanya antara gambar 1 dan gambar 2? Gambar 1 jumlahnya 1. Gambar 2 jumlahnya 2. Oke. Jadi ada perbedaan ya antara gambar 1 dan gambar 2 dari segi kuantiti atau jumlahnya. Baik. Kalau mobil itu masuk dalam kategori kata apa? Kata benda. Naun atau kata benda. Nah, sekarang coba lihat yang gambar ini. What picture is it? Student. Gambar student. Di gambar 1, in the picture 1, how many student? Ada berapa siswanya di gambar 1? Only one. Jadi antara gambar 1 dan gambar 2 berbeda ya. Dilihat dari segi kuantiti atau jumlahnya. Nah, kalau seperti itu, hari ini kira-kira kita belajar tentang apa? What our topic today? Nah, kita akan menyatakan keberadaan noun, terus people atau orang dan animal. Dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan keberadaan benda, orang maupun binatang, kita akan menggunakan itu there is and there are. Ini materi kita di chapter 6. Coba buka bukunya di chapter 6 ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan melihat unsur kebahasaan there is dan there are itu, bagaimana kita menerapkannya ke dalam kalimat. Kemudian kita akan menganalisis unsur kebahasaan there is dan there are terkait bagaimana menanyakan keberadaan benda, orang, dan binatang. Dan terakhir kita akan membuat short dialog atau dialog pendek dalam bentuk bahasa Inggris ya. Sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu akan ingatkan lagi dalam bahasa Inggris ini, dalam pembelajaran bahasa Inggris, jangan kita menganggap pelajaran bahasa Inggris itu sesuatu yang sulit ya.
Jangan. Kita ini orang Indonesia masih belajar bahasa Indonesia. Padahal kita orang Indonesia kan? Nah, apalagi bahasa Inggris. Jadi ketika kita mengalami kesalahan, jangan kita jadikan itu sebuah beban. Yang penting kita benar-benar mau belajar ya. Jadi mulai dari sekarang digunakan waktu kita ini yang mumpung masih SMP untuk belajar. Ya, now I want to show you a video. Ibu akan beredar sebuah video, and then you pay attention with the video. Siapkan catatannya, tulis kata-kata apa yang tidak ditahu, terus materi apa yang tidak ditahu. Nanti kita akan bahas bersama. Chapter ke-6 ini memberi tujuan belajar untuk menyatakan eksistensi dari benda-benda dan juga orang. Jadi ketika kalian ingin mengungkapkan keberadaan suatu benda ataupun orang, kalian bisa menggunakan kata there is dan juga there are. Oke. Materi kita tentang there is dan there are. There is and there are means ada. Tetapi penggunaan there is dan there are itu berbeda. There is used kita gunakan untuk menyatakan benda yang jumlahnya one, jumlahnya one atau tunggal. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan singular. Kalau bendanya hanya satu atau tunggal atau singular. Sementara there are is used for noun yang jumlahnya lebih dari satu. More than one boleh, two, three atau yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan plural, atau jamak ini namanya ya. Nah, kalau hanya satu kita menggunakan there is. Kalau dia lebih dari satu kita menggunakan there are. Nah, baik, sejauh ini ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Atau sudah mengerti? Sudah? Betul sudah mengerti? Coba lengkapi kalimat ini dengan menggunakan there is there are. Coba lihat, kira-kira siapa yang bisa jawab? Coba Naomi. Nomor 1 menggunakan we use there is. Oke, itu Naomi ya, kasih tepukan. Ya, seperti itu. Sekarang number 2. Kira-kira nomor apa? Number 3. Apa kata bendanya di situ? Studentsnya one or more than one? Satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Dia ada banyak, ya betul ya, banyak. Nah kalau banyak berarti kita harus menggunakan there are. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita akan melihat lagi kalimat yang lain. Bagaimana penggunaan dari there are ini. Kita analisis kalimat tersebut, kita tentukan maknanya yang salah. Kemudian kalimat benarnya seperti apa. Setelah itu kita akan mencoba membuat satu dialog pendek terkait keberadaan benda, orang maupun binatang ya. Jadi sekarang now I will divide you into small groups. Ibu akan bagi ke dalam kelompok kecil karena kita akan belajar dalam bentuk kelompok atau diskusi. Nah, I call your name and then you move in your seat ya. In the right side kelompok A, di bagian kiri kelompok B, dengan di tengah kelompok 3 ya. Oke, ibu guru bagikan ini kelompok 1, kelompok 2 and kelompok 3. Baik, semua kelompok perhatikan LKPD-nya.
Perhatikan, di situ ada there are 2 points yang akan kalian kerjakan. Bagian pertama, analisis kalimat berikut. Ada di situ 3 kalimat. Tentukan mana yang salah dan buat kalimat itu menjadi kalimat yang benar. Nah, masing-masing bekerja ya, masing-masing bekerja. Jadi penilaian kita itu bagaimana semuanya aktif belajar dalam kelompok. Kemudian sebentar kita akan presentasikan ini hasil pekerjaan kita. Do you understand? Yes. Yes. Kalau begitu silakan bekerja. Setelah itu didiskusikan hasil pencariannya, baru ditulis dalam LKPD-nya. LKPD-nya ya, masing-masing mencari kan. Sudah tahu apa yang mau dikerjakan belum? Tahu apa yang mau dikerjakan? Incorrect word-nya mana, nomor berapa? Kelompok 2 tahu apa yang dikerjakan? Ada kesulitan dalam mengerjakan ini? Ya ada. Oke, good. Kalau begitu, jangan lupa cari dalam kampusnya. Jadi saya berapa tadi? Ingat ya, kalau sudah didiskusikan jawabannya, langsung dituangkan dalam LKPD-nya hasil diskusinya ya. Are you finish? Yes. Ah, bagus. Kalau sudah, kita kasih kesempatan dulu kelompok 3. Yang mana kelompok 3? Ayo, siapa yang mau bacakan depan? Naomi, oke, baik. Oke, yang lain perhatikan temannya ya. How many students in the classroom? There is 1 student in the classroom. There are 4 students in the school year. Oke, kasih tepuk tangan. Siapa yang mau kasih tanggapan kelompok 3? Terserah bagaimana dengan kelompok 2? Sudah? Oke, it's very good ya. Ada yang mau kasih tanggapan bagaimana penampilan kelompok 2? Sudah bagus ya? Oke, that's good presentation. Nah, setelah Ibu Guru melihat semua presentasinya, rata-rata sudah bagus ya. Pertama sudah punya keberanian untuk berbicara di depan kelas. Yang kedua, isi materi yang disampaikan juga sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Tinggal ada beberapa kata tadi penyebutannya yang perlu kita perbaiki. Misalnya sentence. Jadi sentence itu dibaca sentence ya, jangan sentence gitu ya. Dari yang sudah kita pelajari, ada yang perlu ditanyakan? Question? No. Berarti sudah bisa ini ya. Nah, karena sebentar Ibu Guru akan kasih, I will give you evaluation test, akan kasih soal evaluasi untuk mengecek apa benar ini sudah dipahami atau belum. Oke, tidak ada pertanyaan? Do it by yourself. Kapan? Ya, langsung dijawab di situ ya. Pilih A, B, C, or D as the correct answer. Say that itu hari dan tanggal. Pilih A, B, C atau D. Pilih A, B, C, D ini. Baik, sekarang kita
Ya, baik. Bagaimana kalau model pembelajaran seperti ini menyenangkan atau bagaimana? Oke, bagus. Jadi bisa kita lakukan seperti ini lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik. Nah, tugasnya di rumah, your homework is make a short dialogue, ya, membuat dialog pendek yang menanyakan keberadaan hewan, benda dan orang. Jadi tugasnya di rumah ya. Nanti kita akan cek di pertemuan berikutnya. Baik, semuanya sudah kita laksanakan. Dan di pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang garis gerak, tapi kita lebih ke bagaimana membuat dialognya ya. Baik, untuk hari ini cukup. I give a time for captain class to lead our meeting after we study. For praying, please captain class. After we study, let's pray. Peace. Okay, thank you captain class. I think that's all for today ya. Kita bisa bertemu lagi in the next meeting. Thank you for all you